Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Pak, motor gua pakai oplosan. Pak, motor gua rusak. Pertamina ini melakukan kelalaian. Bahkan bukan kali yang pertama ini kelalaian kebakaran terjadi. 6 kali. 6 kali di eranya Ahok, di eranya Nike, ya, di Rut Pertamina, dan ya di eranya Erick Thohir. 6 kali ini kemudian mereka kubur, mereka kaburkan, kemudian menimpakan kesalahannya pada rakyat, pada masyarakat yang tinggal di sana, bahkan pada Anies Baswedan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Lihat saudara, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, lihat saudaranya, jangan balik. Jangan balik, lihat saudaranya. Lihat saudaranya, jangan balik, jangan balik. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan, lihat saudaranya, jangan balik. Pelan-pelan. Sono yan ke rumah yan, sono ke rumah yan. Ada biarin di sini. Jahat bukan? Jahat kali ini. Bukannya kemudian melakukan introspeksi diri, muhasabah, melihat mengukur ke diri, apa yang salah dengan kami Pertamina ini. Bukan malah mengerahkan buzzer. Apa ada. Kemudian semuanya berjejer, ya, para petinggi Pertamina. Kemudian memberikan hormat, memohon maaf kepada keluarga korban, 18 keluarga korban yang ada di Pelumpang atas kelalaian kami dari Pertamina. Kalau ada itu patut kita apresiasi, tapi enggak ada. Semuanya tuh ya berjejer. Erick, Ahok, Nike. Memang para petinggi kita ini tidak dibekali budaya malu. Mereka langsung saja mencari persiapan, ya, mencari pembenaran, melemparkan kesalahan pada pihak lain, mencari alasan. Itu saja kerja mereka. Ngeri kali ini. Mental rezim yang bobrok selalu mencari kambing hitam. Ya. Kalaupun mau cari salah Anies selalu naif, tidak memiliki motif apapun selain membela hak warga untuk air bersih dan listrik yang layak melalui IMB. Terima kasih ya Pak Vin. Maftuhi, pecat Erick sama Ahok, biang kerok bangsa. Ya ketika dia jadi komut juga kan sudah kontroversi. Bahkan dia menjanjikan bahwa merem aja ini
Pertamina untung, yang ada rugi. Mana sekarang Ahok bicara tentang kebakaran di Pelumpang? Nggak ada. Karena dia merasa salah kan. Akal sehatnya nggak bekerja. Jadi nggak bisa mikir dengan benar. Bisa jadi. Kebobrokan rejim ini satu persatu ditampakkan oleh Allah. Unaisah. Faki benar-benar nggak bisa kerja itu Ahok gara-gara mantan napi jadi komisaris. Deddy Kurnia menutupi kekurangan sendiri, menyalahkan orang lain. Betapa memalukannya pejabat-pejabat dan buzzer. Iya, jadi mereka itu ketakutan ya karena terbukti berkali-kali gagal dalam memanage Pertamina, dalam mengelola harga-harga di Pertamina. Iya kan? Sehingga apa yang terjadi? Mereka terus berburu kambing hitam seperti yang sahabat Aceh tadi sampaikan. Manusia model apa ini yang pimpin BUMN yang namanya Pertamina ini? Para supporter cheerleadernya juga lucu. Sudahlah, hentikan menyalahkan orang lain. Ngaca pada diri sendiri. SOP kerja dipatuhi. Introspeksi. Ini luar biasa ya. Masukannya Pak Muftahin. Ini akibatnya kalau si penista Islam jadi orang penting di Pertamina. Bukannya untung malah rugi terus. Bencana terus. Camkan itu wahai rezim. Mudah-mudahan rezim mendengar ya. Walaupun pura-pura tidak mendengar. Pak sedikit Pak. Sakit. Pak soal Pertamina Pak, ini kan Pertamina kan yang ini sedang ramai ya Pak. Iya, lagi diurus itu semua, ya. Untuk mengembalikan kepercayaan Lagi diurus semua. Oke. kalau Pak Yasri Pak, Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat. Ya, dan kita sama-sama petakan mana yang kita bisa lebih efisiensikan. Ya, ini ada holding, ada subholding. Seperti apa kita review? Ya, apakah ini mungkin ada 1-2 perusahaan yang harus dimergerkan supaya nanti antara kilang dan Patra Niaga tidak ada exchange penjualan? Ya, kita review, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari improvisasi. Tetapi kalau kita lihat kondisi Pertamina keuangannya dulu dan sekarang itu jauh lebih baik. Pelayanannya lebih baik. Nah, apakah ada kasus-kasus? Saya rasa sama. ASDP juga ada kasus. Ya, tapi jangan sampai persepsinya bahwa ketika ada oknum, ada individu, akhirnya seluruh korporasinya itu dibilang tidak baik. Kita harus jaga loh. Karena banyak sekali penugasan yang dilakukan tentu pemerintah kepada BUMN yang selama ini improvisasinya luar biasa. Nah, ini yang kita jaga. Bayar listrik kita tepat waktu. Tapi PLN kok utang 500 triliun. Bayar BBM kita cash. Pertamina terlilit utang. Ratusan triliun. Beli gas kita cash. PGN-nya bangkrut lalu dijual ke Singapura. Naik kereta kita bayar cash. PT KAI terlilit utang. Langganan air PDAM tepat waktu. PDAM-nya bangkrut. Beli pupuk cash, Pusri bangkrut. Beli semen cash, PT Semen Indonesia bangkrut. Beli beras cash, petani tetap miskin. Beli ikan cash, nelayan tetap miskin. Bayar asuransi tepat waktu, asuransi Bumi Putra dan Jiwasrayanya bangkrut. Bayar tiket Garuda mahal, Garudanya mau bangkrut. Bayar pajak rajin, APBN-nya jebol. Denda dipajak. Denda pajak juga dibayar, APBN-nya malah defisit. Beli pulsa telepon cash, Telkomnya bangkrut. Etol selalu diisi, BPJS terlilit utang. Bayar uang haji lunas, jemaah nggak bisa berangkat. Rakyat susah dan menderita saat pandemi, harta pejabatnya malah naik berkali-kali lipat. Rakyat bunuh-bunuhan rebut sejengkal tanah, BPN obral jualan hektar, jutaan hektar ke oligarki. Sejak 14 tahun yang lalu umat Islam nyaman beribadah, baru di era ini dituduh radikal, intoleran, dan anti-NKRI. Abraham Samad menyampaikan, kemudian kemarin dikutip lagi oleh Pak Yusuf Kala, bahwa kalau kemakmuran negeri ini betul-betul terjadi, artinya tambang dan segala macam yang menghasilkan di bumi Indonesia ini difokuskan untuk kepentingan rakyat, maka rakyat tanpa bekerja pun bisa mendapatkan gaji 20 juta per bulan.